dalam membagi waktu dalam menjalani peran sebagai guru yang sehari-harinya sampai tugas sebagai CGP itu Pak Andi? Kalau saya ke standar prioritas, jadi mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, tapi dengan memperhatikan jangka waktu yang diberikan. Jadi misal kalau ada tugas dari LMS ya, itu kan ada tenggang waktunya sampai kapan. Nah kalau emang tidak ada kegiatan lain saya kerjakan itu, tapi ada kegiatan yang lebih mendesak, ataupun misalnya kemarin ada penyusunan keuangan atau perbaikan LKS itu yang deadline-nya mereka itu saya kerjakan dulu. Jadi setelah itu baru saya masuk ke LMS. Dan saya biasanya bikin itu list schedule tugas yang harus saya urutkan. Mana yang lebih prioritas pertama? Itu saya bikin di ruang kantor saya bikin seperti itu. Biar nggak sampai tercecer Pak. Biar nggak lupa. Iya. Karena penjaringan kan aktivitasnya padat sekali banyak karena kepanitiaan yang mengetahui juga kan Pak. Ya terkadang itu nggak enak sama Bu Hirna. Gimana? Pak Andi tugasnya belum. Oh iya Bu, nanti tenang Bu, pas saya bilang. Jenengan ini kan juga mesti mepet-mepet. Iya. Yang penting nggak terlambat. Pernah nggak Pak terlambat Pak ngirim? Insya Allah belum pernah. Belum pernah ya, mantap. Tapi saya pernah lupa tidak mengerjakan itu. Apa Pak yang apa? Pretest ya. Oh, oke, terus gimana itu? Nah, saya nggak mengerjakan pretest karena itu pas saya ada kegiatan di luar. Rencana itu saya mau mengerjakan setelah pas istirahat. Oke. Nah, saya tuh nggak ingat. Jadi pas istirahat itu sama narasumbernya, istilahnya kita mundur ya. Mundur. Aku saat rencana jam itu udah alarm kan. Nah, aku lupa satu lagi alarm. Akhirnya istilahnya mundur jam 1. Nah, saya nggak ingat jam 1 itu. Pretest. Iya. Terus akhirnya gimana Pak? Terus saya ingat jam 9 kan, jam 9 kurang seperempat. Udah selesai kegiatan berarti itu baru. Udah selesai. Jam 9 saya selesainya kan sore itu. Saya pulang sampai rumah jam 9 kurang seperempat. Kan jam 9 tutupnya. Terus saya buka LMS, login, udah habis waktunya kan. Terus saya jawab Mbak Bella, dibukakan paginya. Paginya itu jam 9 tepat sampai jam 10 kan. Itu saya manfaatkan itu. Alarm tak tulis di jangan sampai lupa. Tapi ya Allah. Tapi untung masih diberi kelonggaran ya itu ya. Besoknya juga. Karena kalau enggak, pulpesnya nggak bisa buka ke modul berikutnya itu. Betul. Iya. Harus dibuka 1 jam dua. Banyak ternyata. Ternyata banyak pasukannya. Bilang, ini saya sendiri ya. Betul Pak, banyak temannya. Itulah yang itu. Wah, harus ketir-ketir itu. Ini. Ya Allah, sejak mana ini Pak ini? Kita masuk ke fleksi mengenai sosialisasi visi misi sekolah Pak Andi. Apakah panjenengan dan kepala sekolah telah melakukan sosialisasi terkait visi misi tersebut ke warga sekolah Pak? Belum ke semuanya, baru ke staff ini. Berapa kira-kira itu yang hadir? 12 orang. Jadi staff semua itu. Mulai dari wakil kepala sekolah, kemudian ketua tata usaha, sama ketua program keahlian. Jadi 12 orang. Berarti yang pokok-pokoknya dulu nih. Iya. Untuk kita konsep dulu kan, konsep dari kita dengan CKP yang bagian anak seperti ini, sambil kita bandingkan dengan kemarin itu yang sudah ada. Jadi kekurangannya apa, kelebihannya apa kita sampaikan ke rekan-rekan. Jadi biar paham bukan hanya tulisannya aja, tapi juga ada yang isinya. Cuma kita isinya sampai ke ini, sampai ke tujuan juga sih. Oh, udah masuk ke tujuan. Kita deskripsikan. Visi, misi, terus tujuannya itu dijabarkan sekali. Mantap. Bagaimana respon warga sekolah dalam hal ini tadi staf ya yang panjenengan sosialisasikan terhadap visi misi tersebut Pak? Pertama, apakah ada yang tanya nih? Apakah mungkin Mas menurut Mas? Mungkin Pak, kita coba kan merubah paradigma kan dulunya dari kita kan dari guru kepada murid. Nah, aku sih setuju aja. Ini orang nih. Yang bilang seperti itu kemarin. Terus gimana panjenengan untuk mengatasi itu? Berarti kan masih meragukan kan beliau nih. Ini Pak, kemarin kita sudah coba untuk implementasi sampah plastik ya ke anak-anak. Terus saya bawa sampahnya itu hasilnya kan seperti ini. Oh iya bisa. Pembelajarannya ya kita coba Pak yang berfokus kepada peserta didik. Nanti kita dan teman-teman CGP ini kan sudah praktek, karena kita masih bareng-bareng. Praktek. Dari 8 orang ini mungkin bisa sharing untuk pembelajarannya. Kebetulan itu dari Pak Wakanya kan tidak ikut kegiatan seperti ini, CGP itu kan tidak ikut waktu. Kalau Kak juga beliau
agak kesibukan mungkin ya. Oke. Jadi masih sedikit itu kurang yakin. Oke. Jadi perlu dibuka, tapi sudah kita kan buka wawasan. Cuma satu itu aja berarti ya, kalau yang lainnya is oke. Kalau yang lainnya kan semua mengikuti kemarin. Semua mewakili. Kebetulan waktu saya minta mendampingi itu beliau tidak berkenan. Dia nggak tahu alasannya apa. Orang biasanya kan Pak Andi, nanti yang bertugas mendampingi siapa harus saya aliskan. Oh, panjenengan yang ini ya, yang saya merekomendasikan. aliskan. Pak ini Pak, nanti dengan Pak ini. Oh iya, Pak yang wakil keuangan. Mungkin ya mungkin ada kesibukan yang kita positif ya. Adakah masukan dari beliau-beliau terkait visi misi yang panjenengan sampaikan, Pak? Kalau visi misi usulannya itu ada. Usulannya. Mereka hanya ketujuannya saja. Tujuannya. Jadi setiap program kalau bisa yang berhubungan dengan semua peserta di lembaga sekolah itu dikomunikasikan ke tingkat wakaf. Jadi jangan langsung disampaikan ke anak. Kemarin kan kita sampaikan langsung ke anak dulu kan. Karena kita ngejar CGT ya itu. Langsung eksekusi kan prakteknya. Jadi maksudnya seperti itu kemarin sih. Jadi untuk tujuan program itu kan termasuk masuk ke tujuan sekolah itu pasti. Nanti komunikasikan dulu. Nanti baru dikeluarkan secara umum. Iya. Sebenarnya masuk akal juga sih Pak ya dia beliau mengetahui, tapi karena keadaan menurut panjenengan kan harus segera direalisasi. Oke. Terus apa rencana Pak Andi selanjutnya? Untuk yang ini visi misi yang tadi kan baru yang ke staff kan ya masih berupa draft tentu saja belum fix. Itu gimana rencana ke depan? Nanti saya mau diskusi dengan wakil kurikulum dan juga kepala sekolah. Sekali lagi mengumpulkan komite sekolah untuk menggodok ulang visi misi yang akan kita gunakan. Jadi kita ada rapat namanya rapat penyusunan visi misi ya setiap awal tahun nanti bareng-bareng kita berkumpul, kita diskusikan. Biasanya itu hampir setengah dari warga sekolah yang 50% ya. 50% ikut nanti untuk ikut mewakili dan menyaksikan. Setelah itu kita sosialisasi biasa ke semua warga atau siswa. Itu upacara juga itu. Visi misi SMK itu Karanganyar yang terbaru seperti ini. Berarti nanti saat tahun ajaran baru itu ya mungkin waktu MOS. Kalau SMK apa namanya Pak? Kalau MPLB. Apa itu sebenarnya Pak? Masa pengenalan lingkungan belajar. Oke. Kita masuk ke rencana yang akan panjenengan lakukan terkait praktik pembelajaran yang telah dilakukan Pak mengenai penerapan disiplin positif. Nah, Bapak pastinya kan sudah mendapat umpan balik baik dari siswa ataupun guru rekan sejawat. Itu gimana Pak respon beliau? Kalau dari rekan sejawat alhamdulillah mereka banyak mendukung. Jadi disiplin positif itu emang yang keyakinan kelas itu kan salah satunya? Salah satunya itu kesepakatan kelas tadi tak tempel di sana. Tahu nggak dari Bu Teli? Belum. Saya Pak. Mas kok bisa bikin seperti ini? Itu sebenarnya sama dengan itu ya. Peraturan kelas ya sama Bu. Cuman kalau kesepakatan itu kan kita timbulnya dari anak. Sehingga kita lebih bersifat ke anak-anak itu maunya bagaimana. Nanti itu yang kita jalankan. Terus kita juga bisa mengarahkan. Kalau peraturan kan kita kan cenderung dari atas mengikat ke bawah. Saya jelaskan seperti itu. Oh iya. Berarti masih jalan ya? Alhamdulillah jalan Bu. Iya. Jalan kita kan waktu itu CGP praktek itu sebulan anak-anak PKL yang di kelas saya. PKL nanti pulangnya tanggal 30 April. Masih setengah bulan, nggak 10 hari lagi ya. Kalau dari siswa sendiri gimana Pak untuk responnya? Kalau dari siswa pertama itu waduh iya, itu waktu itu ada lupa kan, waduh iya. Kemarin konsekuensinya bagaimana? Oh iya Pak, saya lupa Pak. Oh iya Pak. Berarti rekol lagi ya Pak, kesepakatannya. Oke. Terus Pak kamu benar kalau terlambat? Oh iya Pak, siapa? Nanti saya nyapu Pak. Nanti pulang saya bilang dia nyapu. Kesepakatan gitu. Mantap. Ada yang mengeluh nggak Pak terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat itu untuk siswa? Nggak ada ya? Kan kadang ada salah satu atau beberapa siswa itu merasa berat atau mungkin gimana gitu nggak ya? Kalau setahu saya tidak ada. Mantap. Nah, saya kembalikan ke anak ini kan dulu yang bikin kan kamu. Terus kamu bagaimana dengan seperti ini? Konsekuensinya apa? Oh iya Pak, saya lupa. Ya saya seperti itu. Diingatkan kembali berarti gitu. Kalau yang Putri gini Pak. Apa
rencana Pak Andi ke depannya dalam 1 bulan itu terkait komunitas praktisi? Tadi kan sudah mulai coaching untuk menggali-gali. Nah, di 1 bulan berikutnya apa rencana nanti saya mau ini yang bagusnya mau saya tindak lanjut. Saya ingin tahu gimana hasilnya. Terus kalau sudah selesai, saya ingin dia nanti cerita ke komunitas praktisi yang lain. Kan saya ada 3 guru ya di komunitas saya itu. Karena saya ingin sama itu cerita ke temannya, oh seperti ini, ada itu seperti ini, Pak Andi nanti bantu untuk coaching. Karena itu juga coaching itu seperti ini loh Bu. Oh berarti kemarin tuh jenengan coaching saya ya Pak? Baru sadar. Saya cuma implementasi saja. Tapi bagus kok Pak kata dia seperti itu. Nggak sadar kalau biar dipandu. temannya juga tahu. Jadi oh ternyata ada materi seperti itu untuk pembelajaran kan bagus itu. Keren. Kalau yang lain, komunitasnya berapa orang? Kalau komunitas itu kalau SD rata-rata yang sudah ada itu, jadi satu semuanya? sekolah. Iya. Oh, semua. hebat ya. Kalau sini kan mungkin lintas mapel atau enggak sih Pak panjenengan? Saya iya, saya Lintas itu mapel Mbak Mara sendiri? itu matematika, Pak Nadino agama, Mbak Dwi itu produktif OTKP. Oh, Jadi emang saya cari yang beda-beda. beda, Iya. cari yang beda di beda jurusan. Oh, iya. Mencoba saya. Ada juga yang menggunakan yang sudah ada kayak kalau SMA itu apa MGMP ya? MGMP. Yang menggunakan itu juga. Atau ada yang MGMP berarti banyak loh. Iya, banyak. Terusku kepiye komunitas sangat banyak. Itu kadang itu kalau MGMP kalau SMP itu khusus untuk yang mempunyai tujuan sama dalam hal bukan pembelajaran sih Pak. Ada yang mungkin penyusunan soal yang Pak sama-sama kepanitiaan dan membuat soal ujian atau mungkin membuat apa gitu diflorkan di situ juga. Jadi biar nggak mengganggu pembelajaran gimana mereka membuat suatu program nanti 1 bulan ini mau buatnya ini gitu. Ada juga yang per mapel. Ada juga yang satu sekolah itu mapel misalnya kayak Pak Kris itu kan matematika itu juga matematika itu juga bisa. Iya. Jadi satu profesi satu mapel itu baru itu kalau Pak Kris itu nanti kedepannya rencananya mau semua jadi nggak satu mapel. Saya itu berpikir kemarin komunitas praktisi itu komunitas kecil yang kita membahas permasalahan-permasalahan di dalam KBM. Iya. Kalau MGMP kan berarti sudah terprogram. Iya. Ya itu kemarin saya mikirnya, jadi Iya. saya ngajak teman-teman itu. Iya nggak apa itu malah lebih bagus lagi kan dirintis dari awal. Kalau yang itu kan memang yang ada itu diberdayakan dulu karena belum ada pikiran apa yang mau dibentuk itu masih belum ini. Tapi itu sebenarnya boleh ya MGMP. Boleh. Tahu gitu aku kemarin gitu aja. Iya kan. MGMP di program gua kan udah selesai. Nggak apa-apa sih Pak nanti ditambah Tapi ada ngajak teman ngajak nggak apa-apa. Seperti ini loh kan nerangke. Itu kan malah lebih detail jadi lebih mengenal ke gurunya itu. Mantap Pak. Enggak aku Pak diwawancara Pak enggak diwawancara. Bumara kan juga tanya begitu. Nah aku titik kami karena PPMU Pak enggak. Paling mau foto nih jalan foto. Iya. Kalau coaching nanti mungkin masih ini ya bulan depan pendampingannya. Mungkin nanti prakteknya saat loka itu yang coaching. Yang aksi nyata coaching dengan rekan sejawat itu bukan besok. Yang maksudnya di loka? Iya nanti besok, ya? Iya ada di loka. Kalau untuk pendampingannya mungkin masih di kita kan soalnya pendampingan itu materinya sudah kemarin, pendampingannya baru ini gitu, jadi nggak sinkron sih sebenarnya. Ya sinkron Bu, itu kan ngecek. Tapi kadang kan sudah lupa Pak. Ya, ngecek ya. Jadi apa yang saya katakan jenengan kan ngecek. Gitu ya sinkron kenapa nggak sinkron? Iya maksudnya ketinggalannya jauh gitu loh udah modul kemarin pendampingannya padahal untuk kesepakatan kelas kan di awal paling awal kan kemarin ini baru dipasang. Ya karena yang ditanyakan kan hasil progresnya itu. Iya. Kalau kita tanya di awal berarti kan baru rencana. Iya juga sih. Iya kan? Iya Nah, betul. saya kalau sesuai dengan itu merdeka itu ya sesuai. Iya betul. Jadi kita kan melihat hasil produknya, bukan melihat rencananya. Yes. Kalau kita melihat rencananya berarti sama dengan kurikulum 2013 kan? Masih sama mengikuti alur. Mungkin loh ya. Iya betul. Ini cuma pendapat saya. Iya betul. Nggak salah jangan ditulis. Enggak, betul itu Pak. Kadang mikirnya saya, iya kok jauh banget ya. Tapi setelah penjelasan itu, iya benar. Keren Pak.
Kita masuk ke praktik pemetaan kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi Pak Andi, yaitu 2.1 kalau nggak salah ya di modul itu. Nah, bagaimana praktik pemetaan kebutuhan belajar murid yang sudah panjenengan pelajari? Kalau saya pertama ini mengadakan asesmen diagnostik kognitif ke anak-anak. Jadi saya cek dulu mereka itu kemampuan awal ya. Kemampuan awalnya di mana, ya, sudah bisa apa, terus waktu luang untuk belajarnya kapan, terus yang paling disukai ketika belajar tuh yang bagaimana, apakah dia anak yang senang main musik dengan musik kan, ada yang senang butuh waktu sepi, ada yang senang sambil melihat. Ya, seperti tadi saya coba, kalau kemarin kita kan pakainya teman ke teman, apa namanya saya lupa sih modelnya. Jadi saya ambil teman yang pinter-pinter, saya kasih materi. Teman sebaya ya lupa ya. Teman sebaya yang minggu pertama, minggu kedua ini saya coba pakai video tutorial. Tadi saya buatkan video tutorial. Saya upload ke YouTube, terus saya suruh praktek anak-anak. Nah, jadi saya mencoba itu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Jadi setelah itu saya rekap, oh ternyata anak ini dia lebih cenderung ke apa? Mendengar sambil belajar visual, melihat, tapi nanti tutorial. Oh, orang ini lebih cenderung dengan pemberitaan dari temannya. Jadi praktek teman sebaya itu saya pakai. Itu pakai apa Pak? Kuesioner atau apa Pak? Apa langsung wawancara atau gimana? Ya apa? Waktu pemetaan ini? Google. Pakai form Google. Ya, efektif sekali. Apa saja kendala yang Pak Andi hadapi selama mencoba melakukan pemetaan kebutuhan belajar itu Pak? Kendalanya biasanya anak itu sulit sinyal. Iya. Jadi kok belum masuk, tak tunggu-tunggu nanti berapa hari itu dia baru WA, maaf Pak baru bisa kirim, kenapa tidak ada sinyal. Karena kan rumahnya emang tidak sebagian besar sih, ada sekitar di data saya itu kurang lebih sepertiga yang rumahnya agak jauh dari sana, sulit terjangkau sinyal. Iya. Kalau selain itu oke Pak, ya nggak ada masalah. Kemarin saya tanya Bu Siska itu kan mau home visit ya. Bu titip Bu sing anak iki, anak iki rumah ndi gitu. Katanya rumahnya jual gitu ya. Kecamatan mana itu? Jatipuro. Oh, Jatipuro ya. Jatipuro memang banyak iya. Nah, jadi Jatipuro Jatiwarsá itu masih ada yang bagian pelosok. Terus solusinya gimana kalau seperti itu Pak? Solusinya gimana? Ya saya dengan aja. Nanti kalau kamu ada tugas kerja sinyal ke tempat temanmu. Oh, iya terdekat. Nah itu Pak, nggak ada sepeda motor. Tempat temanmu jauh Pak enggak? Jauh nih Pak. Dan jalan capek enggak? Capek Pak, jauh biar. Terus piye iki? Kuota sing apik ning kono sinyalnya apa? Ya paling bagus XL Pak, tapi ya itu kadang ada kadang enggak. Solusinya gitu kan. Berarti gini ya. Setiap ada tugas, kalau kamu nggak bisa mengerjakan, nanti pas ada waktu japri, nanti biar dibukakan lagi. Contohnya kemarin waktu ujian, waktu ujian hari pertama, dia kan nggak dapat info. Kalau kita info kan sebelumnya, tapi dia nggak buka HP atau isinya sulit kan. Pas hari pertama baru dapat info, akhirnya dia harus ngebel, Pak ini saya nggak bisa mengerjakan karena baru dapat info hari ini, kuotanya juga belum siap dan belum belajar. Ya udah nanti kamu tak jadwalkan ulang, akhirnya kita jadwalkan ulang dan kamu longgarnya kapan? Itu yang ujian apa Pak pada? Ujian kelas 3 kemarin. Masya Allah. Tapi masih bisa nggak itu dikomunikasikan lagi? Kita ada ujian susulan. Ya, ini kita ada ujian susulan 3 hari. Pilih waktu yang mana? Ya Pak, saya ini Pak. Nah waktu ini kalau kamu nggak bisa benar, kamu ke sekolah, nanti ujiannya di lab. Tapi kalau bisa ke tempat temanmu yang dekat itu, dekatnya nggak boleh buat jalan. Katanya kalau jalan juga setengah jam. Ke tempatnya temanmu, itu kalau nggak bisa kamu ke sekolah. Oh iya Pak, saya ke tempat teman saya, tempatnya Pak D. Akhirnya Pak D itu nggak ke sekolah. Ke sekolah satu tapi bukan dari jurusan saya, dari jurusan yang tata busana. Itu memang dia pelosok dan sinyalnya sulit, HP-nya juga nggak bagus. Nggak support berarti. Nggak support, hanya dia ke sekolah juga. Iya. Selain sinyal itu ada nggak kendala lainnya Pak untuk memetakan kebutuhan siswa? Kendalanya apa ya? Banyaknya siswa gitu mungkin pengaruh nggak kalau di panjenengan? Kalau saya sih tidak sih. Pakai Google Form soalnya jadi nggak satu-satu nanyainnya. Jadi nanti langsung keluar hasilnya. Iya. Tidak ada satu-satu metode. Iya. Apa manfaat yang panjenengan rasakan setelah melakukan pemetaan kebutuhan belajar itu Pak? Jadi saya lebih tahu siswa itu
yang dibutuhkan untuk belajar seperti apa, sehingga yang saya berikan sesuai yang dia inginkan. Dengan begitu ketercapaian materi itu lebih bisa. Kalau kemarin itu saya persentase sekitar 97% selesai. Jadi kecuali kan kemarin ada 3 anak yang nggak masuk kan sakit, jadi dia kan nggak selesai. Itu bukan karena pengaruh ini ya, karena memang kondisi kesehatan. Iya, harus betul langsung menyasar ke anak. Terutama kalau anak yang pintar-pintar mau Mbak. Itu karena bisa jalan sendiri. Bisa sendiri, dilepas saja udah ini ya. Apalagi dulu sebelum Yunasi. Yunasi itu kan kita kan sekolah favorit ya. Ngajar anak itu enak banget Mbak. Oh, soalnya udah pintar ya. Bibitnya udah unggul semua. Enak tenang dulu. Jadi saya sempat kesini pertama kali itu, anak pintar kan dulu dari swasta, dari Gunungrejo. Jadi sekolah yang agak terpencil, yang anak-anaknya itu nggak diparani, nggak gelem mangkat. Seperti itu ujian nasional itu nggak diparani, dijemput itu saya pernah ngalamin. Kalau mau dari baru itu kita ke SMK itu dari brosur nyebar brosur itu, jurusan juga multimedia. Nah, terus saya masuk ke sini itu, enak banget anaknya. Jadi saya ngasih clue, jadi mereka sudah nyawa. Wih, keren banget seperti itu Jadi ya. ketika masuk ke sini saya senang banget. Yunasi itu saya jadi susah. Iya, saya harus membimbingnya dari nol juga, Iya. belum paham apa-apa Jadi juga susah. Pak. Perjuangan panjenengan itu Pak. Saya menemukan diferensiasi itu dari solusi. Jadi kan ketika saya susah waktu aku ngajari ini, saya nggak bisa padu. Bener. Aku malu kayak sedikit ketinggalan. Iya. Jadi sama kamu sih ngajari dia, bisa ajar pakai video campur-campur. Bisa tahu diferensiasi. Oh iya, ternyata bisa kita pitakan. Iya betul. Mantap. Ilmu baru. Iya. Manfaat dikatnya ya. Iya, salah satunya itu Pak. Apa saja strategi berdiferensiasi yang sudah Bapak Andi terapkan tadi? Saya lihat untuk prosesnya sudah ya, dari kemampuan awal tadi dikelompokkan, kemudian untuk kontennya tadi juga sudah, dari video, dari beberapa hal, sama produknya tadi dari hasil presentasi. Nah, selain itu apa Pak? Mungkin yang belum panjenengan sampaikan saat di kelas tadi? Apa ya? Yang itu yang P5BK ya. P5BK itu varian produknya mungkin lebih banyak. Kalau tadi yang saya bilang kan pas di tempat saya itu bikin bunga yang dari plastik itu. Kemudian yang di lainnya mereka ada bikin tas dari plastik itu. Dari plastik yang dianyam. Terus ada yang bikin ikat pinggang juga. Jadi beberapa varian lebih banyak kalau di P5BK. Oh ini yang produk nyata di ini ya, bentuk fisiknya. Kalau yang di ini Pak, hasil presentasi tadi selain itu apa aja? Bentuk produk logonya berbeda. Jadi kalau yang sudah mahal itu biasanya dia lebih proporsional. Jadi kanan kiri sama. Jadi kalau dilipat ketemu proporsional. Tapi kalau yang belum itu biasanya agak beda sedikit atau nggak pas di tengah. Itu produknya di situ. Produknya sih baru logo sih kita. Soalnya materinya baru itu nih Pak nih. Iya, kan baru kelas 1. Sebenarnya kelas 2 ini sudah masuk ke percetakan. Yang kemarin ada rencana mengundang itu yang dari luar itu ya? Udah terrealisasi ya, mantap. Gimana ceritanya itu Pak? Ya kita undang Dudi untuk menyampaikan presentasi. Salah kemarin 24 hari. Wah, keren. 24 hari dengan Dudi untuk mempraktik pembelajaran di kelas. Terus sebenarnya banyak itu, kita bikin ID card, kemudian bikin papan nama, lalu bikin gantungan kunci. Terakhir bikin apa ya kemarin ya? Bikin poster tapi yang buat ini Mbak. MMT itu bukan? Oh bukan, buat sosial media. Kita bikin namanya moodboard lupa saya. Oh berarti itu digital bentuknya ini. Terus kita bikin moodboard, jadwal untuk moodboard promosi. Apa moodboard Kak? Moodboard, MOODBOARD, moodboard. Jadi jadwal promosi untuk 1 bulan. 1 bulan. Sekarang kan trennya kan seperti itu. Nah, jadi kita kemarin ke Brak Media Solo kerjasama untuk pembelian materi itu. Nah, mereka menangani beberapa perusahaan untuk IG-nya perusahaan. Jadi ternyata itu sudah direncana. Perusahaan itu mau bikin apa dalam sebulan ke depan yang ditampilkan di IG-nya. Nah, itu kita bikin dulu kontennya, kita siapkan kontennya selama 1 bulan. Namanya moodboard. Jadi itu nanti untuk menerima jasa pembuatan itu ya? Iya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu. Datanya itu paling murah di Brak itu terima 600.000. Satu konten itu untuk satu konten? Untuk 1 bulan. Oh per bulan Ya, itu? 1 bulan 600.000. Terus kalau konten yang dipakai banyak bisa lebih.
Jadi 600.000 itu desain dari mereka semua. Belum ambil gambar loh ya. Kalau ambil gambar beda lagi. Berarti menjanjikan Pak ya kalau untuk percetakan itu Pak ya? Iya, semuanya kan sampai percetakan itu nggak ada habisnya, multimedia itu nggak ada habisnya. Kalian bolpen itu dicetak loh, tulisan Frederick kan dicetak dulu itu. Iya. Gitu tak Pak? Iya. Sekarang apa nggak pakai desain? Iya betul Ya. sih. Iya. Kalau beli ini di rumah beli apa jajannya anak-anak Iya itu kemasannya desain kan bisa juga, kan? betul ya. Itu malah belum terpikirkan ternyata ya bagian multimedia juga. Iya kan dari multimedia kan di sini Iya. itu bikin kemasan. Nah, yang kelas 3 itu kemarin tak ajak bikin itu, bikin kemasan makanan ringan. Makanan ringan buat produk kondisi. Atau kalau sekarang kan pasti kan mulai apa Mas? Sulit didapatkan ya. Oke. Nah, mereka kebanyakan kan bikin yang bisa daur ulang itu loh Mbak, yang kayak cloudboard itu loh. Nah, kita bikin stiker yang ditempel di gambar. Keren. Begitu Itu Bapak Andi. dinamika kita. Iya. Jadi kalau nggak pandemi ini kita kelas 2 setelah PKL ada ini program kemasyarakatan. Itu apa Pak? Jadi anak-anak nanti tak bikin kelompok 3 sampai 5 orang. Terus mereka cari warung terdekat, kita bikinkan MMT. Jadi desainnya dari anak-anak bikin desain buat warung Burini, sembako. Nanti saya cek desainnya, kalau udah bagus mereka cetak, tempelkan di sana. Terus itu nanti gimana? Imbalannya dari toko-tokonya itu? Dari tokonya itu gimana? Ini saya kasih imbalan itu. Lalu gimana itu nanti pembiayaannya udah dari sini semua Dari itu? iya dari anak-anak. Nanti dari anak kita mencoba terjun ke masyarakat, bermanfaat ke masyarakat. Jadi di sini bukan kita cari imbalan yang kita Bukan ya? terima, bukan cuma kita cari iya. kita itu di masyarakat bisa berperan. Artinya seperti itu lah. Jadi anak saya kumpulkan itu kan MT kan 12.000 kan. Satu kelompok 3 sampai 4 tadi 3 ya. sampai ada yang 5. Terus saya minta nembusi toko, ada yang aduh Pak saya nggak berani Pak. Bilang aja bikin program terakhir contoh. Pak mohon maaf ini mau saya bikinkan MMT gratis kesan atau bukan Pak. Nah bayar orang, buatan Pak nanti dipasang di sini. Ini desainnya saya buatkan, jadi anak seperti itu ya dapat Pak yang 5 tahun lalu dapat sih di daerah Mojogedang kan. Itu kan ditempel, terus kita titip sedikit di pojok itu multimedia sama satu karangan sedikit promosi. Untuk promosi juga. Karena kan gratis. Iya betul. Oh ini sudah bagus desainnya, coba kamu konsultasikan sama yang punya warung. Dikirimkan kertas di beberapa, nanti desainnya seperti ini, pesan buatan. Nah, kertas langsung cetak. Nanti yang pesan kamu difoto ya. Laporkan ke Mas Rum. Oh di sini naik 80, naik apa ya 100. Mantap. Berarti multimedia bukan hanya mengajari yang di aplikasi saja, tapi untuk berkomunikasi untuk. Iya, karena untuk itu sih persiapan anak-anak. Betul Pak, betul. Ya sebisa mungkin ya Mbak, tapi nggak tahu nanti anak-anak diterapkan atau kan sebisa mungkin Sudah saya kali berikan. Oke. Keren Pak Andi. Bagaimana tanggapan atau perubahan yang terlihat pada murid setelah panjenengan menerapkan itu pembelajaran berdiferensiasi Pak? Anak sekarang udah tanpa beban. Kalau dulu kan ketika pulang, aduh aku belum rampung sih ketemu Pak Andi di taging. Tapi kalau sekarang itu mereka sudah sesuai targetnya, kan saya tahu tadi anaknya sampai di sini. Jadi mereka pulang itu sudah santai. Tidak ada tugas lagi. Karena satu kelompok itu sama-sama kan ya. Jadi kalau mereka bingung tanyakan di kelompok yang sama. Oh orang di sini sampai sini. Keren. Kalau sing pinter-pinter udah ngebut-ngebutan. Kita kan ini terus ngene udah garapannya. Nih garapannya. Iya. Mungkin karakternya segitu ya mungkin. Mungkin Kak Pak ya. Kalau di SD apa yang gitu? Kalau di SD sih enggak begitu sih Pak. Memang mungkin kalau udah besar itu kan mungkin pola pikirnya ke Jawa, saya pengennya nggak mau terkejar sama temennya bagus, saya harus lebih bagus mungkin kan gitu ya. Kalau SD mungkin belum sejauh itu sih pemikirannya. Ya, Pak. Apa rencana yang akan Pak Andi lakukan terkait mungkin ada hal yang ingin panjenengan perbaiki terkait proses pembelajaran berdiferensiasi itu Pak? Ada nggak kira-kira? Saya itu sebenarnya ingin mengembangkan ya diferensiasi itu nanti supaya lebih menyasar ke adik saya, terutama saya di bagian produktif. Iya. Bagian produktif itu menurut saya kok dari modul-modul RMS itu sedikit sekali contohnya yang diferensiasi. Kebanyakan kan dari SD SMP ya, yang saya udah Pak. Iya memang betul. Jadi untuk SMP yang praktek itu kan kemarin ada diferensiasi yang bagaimana, dan saya ingin mengembangkannya ke situ, biar nanti diferensiasi itu benar-benar bermanfaat langsung ke anak dan materinya bisa tersampaikan. Nah, itu sulitnya itu di situ.
Sebenarnya udah keren sih Pak, untuk panjenengan kan sudah dari prosesnya sudah bagus, jadi mungkin berkelompok atau mungkin suatu saat membuat apa namanya prosesnya itu berbeda. Kalau tadi kan berkelompok atau mungkin panjenengan membuat pembelajaran itu dengan apa gitu, mungkin ada pemikiran-pemikiran nanti panjenengan. Jadi nggak, prosesnya itu nggak hanya kerja kelompok, satu kelompok ini gitu, mungkin ada ide-ide lagi. Kalau kemarin itu yang buat aksi nyata, visualisasi yang saya upload itu saya bikin poster. Iya. Jadi saya coba medianya kan poster. Tapi menurut kok kurang menarik ya. Kota siswa gimana? Mungkin di sudut pandang pendengar kurang menarik, tapi mungkin dari siswanya sendiri ada apa namanya nilai plus lah sendiri Pak. Kalau siswanya jelas ya, siswa ya kalau waktu saya amati sih mereka tertarik. Kalau waktu tapi saya itu melihatnya begini, ketika saya berbicara di depan menerangkan waktu, kalau mereka melihat di sini berarti mereka tertarik. Iya, betul. Nah, waktu itu ya melihat dia, anak-anak kelihatannya tertarik. Kalau mereka belum pernah sih, kita bikin poster, bikin kemasan. Nanti kalau kita tutup dia jadi sebuah kemasan yang unik, ada gantungan talinya. Itu di lab tadi masih ada produknya. Nah seperti itu. Jadi kami kan tertarik, oh berarti jadinya seperti ini. Nah cara bikinnya bagaimana? Saya bikinkan posternya. Menurutku aku nonton videonya nggak menarik. Kalau SMK mungkin saya jadi juga kurang ini Pak ya. Kalau untuk SD SMP itu mungkin lebih fleksibel ya, mungkin mengajarnya materi siklus air nih kayaknya misalnya gitu ya. Kalau pertama mungkin prosesnya dari kelompok atau mungkin dari sendiri-sendiri, tugas pribadi. Nanti kontennya itu bermacam-macam. Yang suka video mungkin dikasih materinya itu dari video, yang suka literasi dia dikasih bacaan literasi, atau mungkin yang kinestetik itu diajak demo atau gimana gitu juga bisa. Kalau mau materi pembelajaran seperti itu. Kalau untuk produknya nanti siklus air itu silahkan dibuat, bisa berupa poster, bisa berupa uraian, bisa berupa PPT gitu. Jadi untuk produknya kan lebih fleksibel. Kalau untuk desain ini karena bentuknya digital mungkin Pak ya, jadi lebih sulit. Mungkin dari gambar itu nanti panjenengan punya ide-ide contoh. Nah, saya juga bingung ini digital, terus anak kan belum pernah itu membuat sebuah desain. Iya. Jadi dia lihat yang sebelah timur kan, dia kan buat aja nggak bisa. Wah itu saya mau bikin di kontennya dia biar anak-anak tertarik itu masih belum ini ya Pak ya. Nanti sambil jalan itu kan sudah terprogram panjenengan, oh permasalahannya di sini. Jadi mungkin panjenengan sambil jalan menemukan ide-ide baru nanti. Nah kita masuk yang terakhir Pak, di refleksi proses pendampingan hari ini Pak. Nah setelah melewati 4 bulan pendampingan, apa yang membuat panjenengan bangga menjadi sosok calon guru penggerak Pak? Bangga banyak ilmunya. Banyak ilmu yang didapat, banyak implementasi yang dapat. Yang jelas memudahkan saya dalam melawan pembelajaran. Jadi dalam memberikan materi itu lebih nyantol kan. Dan selain itu apa Pak? Pengalaman yang lain ya yang terbaru ini mengenai kepemimpinan, pengambilan keputusan. Jadi saya bisa mempraktikkan. Nah kebetulan saya kan di bagian staff juga. Apa Pak? Di bagian staff juga. Oh iya. Jadi kan dalam pengambilan keputusan atau memberikan keputusan yang baik seperti apa, bisa menerapkan yang 9 langkah pengujian. Iya. Staff apa Pak kalau Pak Andi? Saya di ketua program studi. Oh ketua program, mantap. Program studi. Berarti prodi apa Pak nek panjenengan? Multimedia. Multimedia ya. Itu kepiye ya? Besok itu ada kunjungan dari Direktorat Vokasi ya untuk peliputan SMK COE. Jadi kan kita harus menyiapkan, rapat menyiapkan apa aja yang mau ditampilkan. Nah, yang kita rapat sedikit untuk itu. Termasuk agak sedikit versi konsol ini ditampilkan kan. Kita kan melihat nanti yang baik yang mana. Oh iya betul. Yang urgen sekali itu P3K. Iya gimana itu yang P3K? P3K itu ini kan pemetaan terbaru. Tadi yang Vicone tadi ya? Itu gimana Pak? Yang terbaru kemarin itu mau saya tambah pusing lagi. Gimana Pak? Kita harus menghitung kebutuhan secara real, ya kebutuhan secara real guru yang ada di situ. Maksudnya di sini, di SMK sini ya? Di sini, setelah itu nanti guru yang GTT, lalu guru yang P3K.
Kalau ini nggak bisa, misalnya mau diminta ke sini, berarti di sekolah asal, di sekolah yang diterima itu formasi itu harus mau melepas. Kemarin kan kita kan usul Pak Kepala untuk mengumpulkan teman-teman se MKKS itu untuk kita berkoordinasi yang benar-benar kurang yang mana. Karena jangan sampai ketika mereka keterima terus jamnya nggak ada kan, jadi nggak boleh sama dinas. Kalau SD enak ya? Iya, langsung di tempat sendiri. Kalau di SMK itu enggak. Soalnya kan masuk dari swasta juga kan Pak ya kalau SMA. Apalagi di sekolah kita itu ada yang mau pensiun. Ya, data yang mau pensiun itu udah masuk ke dinas. Sehingga data di sekolah kita kan gurunya kurang. Biasanya besok bulan ini. Nah, kalau kita terima P3K besok bulan Juli, ya sing guru iki sing ngajar sapa? Engko nek dhek sertifikasi ini gak metu piye? Iya juga. Kalau yang P3K tidak kita ngajarkan dengan jam ini, P3K wis teko kok. Ada sertifikasi, biasanya gak kanggo piye? Nah, itu nanti kan repot. Iya. Dilema. Sejauh ini Pak Andi, menurut panjenengan hal-hal apa yang perlu saya perbaiki ke depannya agar pendampingan kita lebih lebih memberi bermanfaat gitu apa Pak kira-kira? Terus tapi sih Mbak? Jenengan itu masih selalu gitu. Kenapa? Mungkin ada saran atau saya ke depannya gini bu gitu. Nggak enak. Bagus. Pak Andi. Bagus sama. Oke, baik Pak Andi, ini sudah selesai. Alhamdulillah proses pendampingan hari ini luar biasa sekali, ternyata capaian yang sudah panjenengan laksanakan dari 1 bulan kemarin. Karena tuntutan dari alam mas. Untuk rencana yang kemarin ternyata juga sudah panjenengan laksanakan semuanya, dari komunitas praktisi, dari yang pemanfaatan plastik itu juga ternyata ada pengembangan lagi membuat produk itu ya. Mantap Pak Andi. Untuk kedepannya nanti tanggal 23 kita loka karya, tempatnya di Hotel Alana Pak Andi. Mudah-mudahan panjenengan dan saya diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang dan barokah, bisa ketemu di sana dengan keadaan yang lebih baik lagi Pak Andi. Dan terakhir, saya menyadari apa yang saya sampaikan mungkin ada sikap atau tutur kata saya tidak berkenan di hati Pak Andi, saya mohon maaf. Ya sama-sama Mbak Lini, selama dalam menyampaikan mungkin ada yang kurang berkenan. Enggak ada. Mohon maaf Pak Kepala nggak bisa hadir. Enggak apa-apa. Lupa, pokoknya udah sampaikan sebenarnya. Oke. Aku lali mana berapa? Tapi rakyat. Oh enggak apa-apa. Aku kali ya pasan